Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, di sini kami kelompok 7 ingin mempresentasikan terkait managing human research in small and entrepreneur firms. Jadi yang pertama, izin perkenalan diri, saya Ciara Halisa Sakila dengan NIM 2041016. Perkenalkan, Dan nama kemudian, saya Dea Puspariani dengan NIM 2024-1021. Perkenalkan, nama saya Dina Kanti Amalia, NIM 2024-1022. Perkenalkan, saya Vidya Wia Putri, NIM 2024-1030. Halo, saya Muhammad Rafli Reza Rahim dari Bisnis Digital Angkatan tahun 2024 dengan NIM 2024-1060. oke, next, Rafli. Selanjutnya, outline yang akan kita bahas yang pertama ada tantangan usaha kecil. Yang kedua, bagaimana kita menggunakan internet dan alat pemerintah untuk mendukung upaya SDM atau sumber daya manusia. Ketiga, memanfaatkan ukuran kecil dan keabrakan fleksibilitas keadilan dan informalitas. Keempat, menggunakan organisasi pemberi kerja profesional. Dan kelima, mengelola sistem prosedur dan dokumen sumber daya manusia. Oke, next, Rafli. Oke, selanjutnya terkait tantangan usaha kecil akan dibahas dengan teman saya, Dea. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan SDM di usaha kecil yang dimana ini memiliki 4 alasan utama yang berbeda. Nah, karena yang pertama itu adalah ukuran, yang dimana perusahaan kecil itu biasanya memiliki jumlah karyawan yang sedikit, bahkan sampai 10-20 orang. Nah, karena itu mereka itu biasanya nggak punya bagian HRD khusus. Akhirnya, pemilik usaha ini tuh mengurus rekrutmen pelatihan, jadwal kerja, hingga gaji karyawan itu jadi satu orang aja yang merangkap banyak peran. Nah, ini tuh berbeda banget dengan perusahaan besar yang punya struktur HR yang sangat lengkap. Nah, yang kedua itu prioritas. Yang dimana ini pemilik usaha kecil ini tuh umumnya tuh fokus pada hal-hal yang berhubungan dengan kelangsungan bisnis kayak produksi, pemasaran, dan keuangan. Nah, karena ini tuh keterbatasan waktu, tenaga, dan modal, jadi bagian HR ini kurang jadi prioritas utama. Nah, kalau misalnya dengan begini, meskipun HR penting, tapi kalau misalnya kita usaha kecil, itu tuh dengan sistem yang seperti ini tuh uh, sering kalah prioritas dibanding urusan operasional. Next. Yang ketiga ada informalitas, yang dimana itu biasanya kalau perusahaan kecil itu dia tuh rekrutmennya hanya melalui wawancara singkat tanpa tes, penilaian kinerja biasanya juga dilakukan secara lisan, yang dimana tuh kalau misalnya rekrutmen tanpa tes, dia tuh proses penerimaan karyawan itu biasanya sederhana, nggak menggunakan tahapan lengkap seperti tes kemampuan psikotes atau form penilaian. Nah, penilaian kerja juga biasanya dilakukan hanya secara lisan. Sedangkan kalau misalnya penilaian kerja yang dilakukan secara lisan, itu tuh nggak ada form evaluasi atau rapat resmi seperti di perusahaan besar. Nah, kalau misalnya hanya penilaian lisan itu dilakukan spontan tanpa dan langsung disampaikan ke karyawannya. Contohnya itu misalnya kerjanya dia bagus. Nah, itu tuh langsung spontan diucapkan tanpa ada evaluasi ataupun uh, rapat resmi untuk melakukan penilaian tersebut. Nah, yang keempat ini wirausaha. Wirausaha ini tuh masuknya tuh di sifat ya, yang dimana tuh pemilik usaha biasanya itu ingin semua keputusan mengikuti gaya mereka. Nah, kalau perusahaan kecil itu kan rata-rata isinya 10-20, yang dimana tuh pasti pemiliknya tuh ingin berbaur sama mereka semua. Nah, ini tuh biasanya sebuah pemimpin ini ingin semua keputusan itu mengikuti gaya mereka, dari komunikasi sampai budaya kerja, bahkan aturan kerja juga. Nah, karena hubungan ini lebih dekat, biasanya suasana kerja ini jauh lebih personal. Nah, dengan perbedaan SDM di
perusahaan kecil ini tuh juga sebenarnya ada dampak atau implikasi dari di usaha kecil ini, yang dimana tuh pemilik usaha tuh jadi kurang kompetitif. Nah, karena proses yang sederhana ini, usaha kecil itu bisa kalah saing dari usaha yang lebih rapi sistem HR-nya. Nah, usaha kecil ini biasanya kan memasang lowongan itu cuma di depan toko, tanpa menggunakan rekrutmen online ataupun rekrutmen di website online. Nah, biasanya pemilik usaha ini tuh banyak mengeluarkan waktu, biaya lebih banyak, tapi hasilnya kurang maksimal. Nah, yang dimana tuh mereka juga bisa gagal mendapatkan kandidat yang kurang cocok ataupun gagal menemukan orang yang memang pas di bidang tersebut. Yang kedua adalah kurangnya keahlian HR membuat banyak risiko. Nah, biasanya itu karena nggak ada staf HR profesional, banyak aturan ketenaga kerjaan tidak dipahami. Nah, karena ini tuh bisa aja pada saat kita sedang wawancara ataupun kita sedang melakukan pekerjaan. Nah, kalau misalnya kita tanpa HR ini, biasanya mungkin orang-orang yang awam itu nggak tahu kalau misalnya menanyakan tentang sebuah entah keluarga, entah hal pribadi, itu tuh kadang krusial ya. Yang kedua itu tidak tahu aturan lembur. Nah, kalau misalnya kita nggak punya HR, itu pasti kita bakalan lemburnya tuh sesuka hati tanpa ada jadwal-jadwal tertentu. Yang ketiga itu ada tidak patuh aturan gaji dan administrasi. Nah, karena minim pengetahuan dari sistem manual, usaha kecil itu sering nggak mengikuti aturan upah yang benar. Kayak misalnya nih, karyawan ini bekerja lembur tapi nggak dibayarkan karena pemilik itu nggak tahu aturannya. Nah, yang kedua bisa juga slip gajinya nggak pernah dibuat. Dan terakhir mungkin bisa juga pajak karyawan ini nggak dicatat dengan rapi. Nah, dampaknya itu kesalahan administrasi itu bisa memicu konflik antar karyawan, bahkan pun dengan atasan, demo karyawan, atau bisa menjadikan masalah hukum. Yang keempat adalah kesalahan data karena semua manual. Nah, ini tuh krusial banget karena usaha kecil itu jarang punya sistem HRIS atau software HR. Nah, dimana tuh kalau misalnya tanpa itu tuh data karyawan semua itu dicatat di banyak tempat. Kayak contohnya di formulir, di kertas, di Excel. Nah, semisal karyawan ini tuh mau update alamat rumah. Nah, dia tuh kan biasanya digantinya di formulir asuransi, di daftar absen, ataupun di dokumen gaji. Nah, tapi karena pencatatannya ini semua manual, dan itu pun tersebar di mana-mana, entah di formulir, di buku, di Excel. Nah, datanya ini jadi nggak sinkron, ada yang lupa diupdate, atau bisa juga ada yang terjadi salah input. Nah, ini tuh akan menghabiskan waktu banyak, tidak efisien, dan rawan kesalahan. Next. Mengapa sih manajemen sumber daya ini penting bagi usaha kecil? Nah, praktik SDM yang baik terbukti meningkatkan kerja, produktivitas, dan pertumbuhan usaha. Yang dimana menurut penelitian Don Carlson 2006 dengan buku dampak praktik sumber daya manusia, desain kompensasi terhadap kinerja, analisis perusahaan kecil dan menengah yang dimiliki keluarga. Nah, penelitian ini tuh menunjukkan bahwa usaha kecil yang menerapkan pelatihannya, rekrutmen yang tepat, penilaian kerja, serta kompensasi yang jelas, memiliki daya saing dan tingkat keberhasilan kecil. Meskipun ini tuh hanya perusahaan kecil juga, ini tuh kalau misalnya diterapkan akan memiliki daya saing dan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Nah, selain itu juga, manajemen sumber daya juga membantu manusia memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan pelanggan besar, termasuk standar internasional. Dengan begitu, pengelolaan sumber daya manusia yang paling efektif menjadi faktor penting agar usaha kecil dapat berkembang dan mempertahankan karyawan dan bersaing di pasar. Next.
Oke, izin masuk ya teman-teman Ciara 2024-1016. Jadi di sini aku akan ngebahas mengenai bagaimana usaha kecil bisa memanfaatkan internet dan juga menggunakan alat pemerintah yang sudah disediakan untuk mendukung atau mengelola sumber daya manusia atau SDM. Nah, sebelumnya aku mau nanya kenapa sih hal ini penting bagi mereka. Nah, jadi karena pada kenyataannya banyak usaha kecil yang menghadapi tantangan di bagian sumber daya manusia. Mereka biasanya tidak punya staf HR khusus seperti perusahaan besar. Mereka tidak punya anggaran besar dan waktu mereka juga terbatas. Jadi mereka butuh sesuatu yang membuat hal itu tetap efisien. Terus kenapa harus begitu? Karena harus mengurus operasional sehari-hari mereka. Jadi mereka harus pintar-pintar mencari cara supaya kegiatan SDM mereka tetap berjalan tapi dengan cara yang lebih efisien yang tadi aku bilang ya di awal. Nah, di sini aku akan ngebahas terkait internet dan alat pemerintah untuk mendukung. Nah, yang pertama bagaimana internet berperan dalam mendukung kegiatan sumber daya manusia di usaha kecil. Sekarang hampir semua proses sumber daya manusia sudah bisa dilakukan secara online. Misalnya seperti yang pertama itu aku ada mention recruitment. Kalau dulu pemilik usaha kecil harus memasang lowongan kerja secara manual atau menunggu pelamar datang langsung ke perusahaan mereka atau ke usaha mereka. Nah, sekarang prosesnya jauh lebih mudah. Mereka cukup memposting lowongan di aplikasi Jobstreet atau platform lowongan lainnya. Hasilnya lowongan itu bisa dilihat banyak orang secara cepat dan pelamar yang masuk juga biasanya lebih relevan dengan kebutuhan mereka atau kebutuhan dari perusahaan mereka sendiri. Tentu saja hal ini jelas sangat membantu bagi usaha kecil yang ingin menghemat biaya atau lebih efisiensi dalam segi biaya dan waktu. Lalu selanjutnya di sini ada Ownet. Ini sebenarnya sangat bermanfaat untuk usaha kecil yang sering bingung ketika hendak membuat deskripsi pekerjaan. Di Ownet kita bisa menyediakan data lengkap tentang ribuan jenis pekerjaan, mulai dari tugas-tugas yang harus dilakukan, kemampuan yang diperlukan, sampai tingkat pendidikan dan pengalaman yang biasa yang perusahaan ini butuhkan. Jadi pemilik usaha tidak perlu menebak-nebak atau mencari tahu pelamarnya mereka sendiri. Nah, mereka tinggal mencari posisi yang sesuai lalu menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Hasilnya proses rekrutmen jadi lebih jelas dan lebih terarah ke depannya. Nah, selanjutnya setelah rekrutmen dan Ownet itu ada juga tes seleksi. Nah, di sini banyak usaha kecil yang mungkin tidak punya waktu untuk melakukan psikotes manual atau menilai pelamar secara mendalam. Nah, dengan adanya tes seleksi online seperti Wonderlic atau Predictive Index, pemilik usaha bisa mendapatkan hasil tes dalam waktu singkat. Tes ini membantu mengukur kemampuan berpikir, kepribadian pelamar, dan kecocokan pelamar dengan pekerjaan yang mereka lamar, sehingga proses seleksi jadi lebih objektif. Kemudian ada juga di sini aku mention pelatihan online. Ini sangat penting karena pelatihan itu bagian dari pengembangan sumber daya manusia. Banyak platform seperti SBA, SHRM, dan Skillsoft. Nah, mereka ini menyediakan pelatihan gratis atau berbiaya rendah. Jadi di sini nggak harus mengeluarkan uang yang mahal gitu untuk melatih soft skill mereka. Pemilik usaha bisa memberikan pelatihan kepada karyawan kapan saja tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk training offline. Dan kayak tadi aku bilang ya, nggak harus biaya besar. Nah, keuntungan lainnya jadi materi-materi yang jadi materi-materi yang memiliki usaha ceritanya kayak yang menilai karyawan ini terus sudah dirancang profesional dan mudah diikuti sehingga sangat membantu untuk peningkatan skill karyawan. Nah, yang terakhir di sini internet juga mempermudah dalam hal penilaian kinerja secara digital. Saat ini banyak aplikasi HR yang bisa membantu usaha kecil memonitor performa karyawan mereka sendiri secara berkelanjutan. Data karyawan bisa dicatat dengan rapi, kinerja bisa dievaluasi secara objektif, dan hasil penilaian bisa tersimpan otomatis. Sistem ini sangat membantu usaha kecil yang biasanya tidak punya format penilaian khusus atau sering lupa melakukan evaluasi karena fokus terkait dengan operasional perusahaan mereka sendiri. Nah, selanjutnya aku akan masuk ke bagian kedua, yaitu alat pemerintah yang bisa dimanfaatkan untuk usaha kecil dalam mengelola sumber daya manusia.
Nah, yang pertama di sini ada DOL First Step Employment Law Advisor atau aturan lembur upah minimum dan hukum tenaga kerja. DOL First Step ini adalah alat online dari Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat yang berfungsi memberikan panduan hukum tenaga kerjaan kepada usaha kecil. Dengan alat ini, pemilik usaha bisa mengetahui aturan apa saja yang berlaku untuk usaha mereka, termasuk aturan tentang upah minimum, jam kerja, lembur, dan sebagainya yang udah aku mention tadi di awal. Keuntungannya itu pemilik usaha jadi tidak perlu membaca banyak dokumen hukum yang rumit karena udah ada DOL First Step yang udah memberikan panduan hukum ketenagakerjaan kepada usaha kecil. Terus cukup juga untuk memasukkan sedikit informasi, lalu alat ini akan memberikan aturan yang sesuai dengan hukum yang ada. Nah, yang kedua ada EEOC atau Panduan Menangani Diskriminasi dan Pengaduan. Nah, ini merupakan lembaga yang menangani kasus diskriminasi di tempat kerja. EEOC menyediakan panduan lengkap tentang apa saja yang termasuk diskriminasi, bagaimana cara mencegahnya, dan langkah apa saja yang harus dilakukan kalau ada laporan diskriminasi dari karyawan mereka. Informasi ini cukup sangat penting bagi mereka karena usaha kecil juga harus menjaga lingkungan kerja yang aman, sehat, dan adil, sama seperti perusahaan besar seperti yang kita tahu ya. Nah, selanjutnya ada OSHA atau Keselamatan Kerja Layanan Konsultasi Gratis untuk Usaha Kecil. OSHA ini merupakan lembaga yang mengurus keselamatan dan kesehatan tenaga kerja mereka sendiri. OSHA menyediakan pedoman keselamatan, checklist K3, sampai layanan konsultasi gratis khusus untuk usaha kecil. Yang menarik adalah bagi OSHA ini bisa memberikan bantuan tanpa memberikan hukuman. Jadi ini benar-benar layanan pendampingan untuk membantu usaha kecil menciptakan lingkungan kerja yang aman tanpa rasa takut akan sanksi. Nah, yang terakhir ada SBA atau Small Business Administration. SBA ini memiliki banyak materi pelatihan berkaitan dengan bisnis dan SDM atau sumber daya manusia. Pelatihan ini bisa diakses secara online, gratis, dan materi ini dibuat secara sederhana supaya mudah dipahami bagi pemilik usaha-usaha kecil gitu. Jadi ini dapat membantu mereka belajar mengelola usaha dengan lebih profesional. Jadi dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, bisa kita simpulkan bahwa internet dan alat pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam membantu usaha kecil mengelola sumber daya manusia mereka. Internet memungkinkan usaha kecil untuk melakukan rekrutmen dengan lebih cepat, melakukan tes seleksi secara online, memberikan pelatihan kepada karyawan, dan melakukan penilaian kinerja dengan sistem yang lebih rapi. Di sisi lain, alat pemerintah seperti DOL First Step, EEOC, OSHA, dan SBA membantu usaha kecil memahami aturan ketenagakerjaan, menjaga keselamatan kerja, dan menyediakan pelatihan gratis yang sangat bermanfaat. Dengan memanfaatkan sumber daya yang sudah diberikan ini, usaha kecil bisa mengelola sumber daya manusia dengan lebih baik, lebih profesional, dan pastinya lebih efisien. Oke. Selanjutnya akan dibahas oleh Rafli. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat ukuran kecil dan keabrakan, fleksibilitas, keadilan, dan informalitas. Nah, leveraging small size, familiarity, flexibility, fairness, and informality itu adalah bagaimana bisnis kecil memanfaatkan keunggulan ukuran kecil dalam HRM atau Human Resource Management untuk meningkatkan motivasi, komitmen, dan kinerja karyawan. Pada bagian ini kita membahas bagaimana meskipun tidak memiliki sumber daya besar, perusahaan besar, bisnis kecil memiliki kekuatan unik seperti kedekatan dengan karyawan, fleksibilitas kebijakan, serta lingkungan kerja yang lebih informal. Keunggulan-keunggulan ini dapat menjadi alat manajemen SDM yang sangat efektif untuk meningkatkan motivasi, loyalitas, dan kinerja karyawan. Nah, terus konsep utama yaitu adalah
Bisnis kecil dapat memanfaatkan ukuran mereka untuk mengenali karyawan secara personal. Karena jika di dalam sebuah perusahaan itu tidak terlalu gemuk ya, atau tidak terlalu banyak karyawannya, maka si ownernya ini bisa dengan mudah gitu mengetahui karakter dari setiap karyawannya itu seperti apa. Terus yang kedua, lebih mudah menyesuaikan kebijakan. Karena tadi karyawannya itu tidak banyak, sehingga masalah-masalah yang muncul pun terlihatnya itu cukup mudah. Nah, sehingga kebijakan yang ditaruh di sebuah perusahaan kecil itu atau UMKM dan sebagainya juga lebih mudah untuk disesuaikan. Nah, terus yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang informal dan hangat ya. Dan dari situ juga bisa tercipta semacam komunikasi yang lancar karena tidak terlalu kaku kepada atasan mereka, kepada ownernya langsung, sehingga informasi itu cukup mengalir dengan bagus dan tidak ada kecanggungan dari sisi karyawannya kepada ownernya itu. Terus yang keempat, memberikan rasa keadilan dan perhatian personal. Nah, itu karena kita bisa lihat tadi sekali lagi bahwa jika perusahaan kecil itu tidak memiliki karyawan yang banyak atau gemuk gitu ya, maksudnya gemuk itu besar gitu organisasinya, maka kita dengan mudah gitu untuk mempertimbangkan keadilan di sebuah perusahaan dan memperhatikan personalisasi mereka atau kebutuhan-kebutuhan di masing-masing karyawan kita gitu. Terus juga yang kelima adalah mengurangi birokrasi. Oke, next. Yang pertama itu tadi ada disinggung tentang familiarity atau mengenal karyawan secara mendalam. Nah, dari sini familiarity berarti pemilik atau manajer mengenal karyawan secara lebih personal, bukan hanya sebagai pekerja tetapi juga manusia dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Tadi udah ada beberapa saya mention di awal. Dengan memahami kekuatan, kelemahan, dan aspirasi karyawan, pemilik bisnis kecil dapat menempatkan karyawan pada posisi yang sesuai, terus memberikan dukungan pada saat karyawan itu membutuhkan, membangun hubungan kerja yang kuat dan berbasis kepercayaan. Hubungan ini juga mampu membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan memotivasi. Contoh misalnya di sini di sebuah toko roti lokal itu misalnya Sorcelli Bakery namanya. Pemilik mengetahui kondisi setiap pegawai sehingga mampu memberi shift fleksibel untuk pegawai yang masih kuliah. Contoh misal kayak aku kemarin mau diajak kerja gitu sama omku. Nah, itu aku ditempatin dari sore jam 5 sampai jam 10 karena omku tahu bahwa aku kuliah dari pagi sampai siang gitu. Kurang lebih kayak gitu. Kalau untuk small business mampu mengenali ini, tadi kita udah sempat mention beberapa sehingga tidak perlu saya jelasin lagi, yaitu kekuatan dan kelemahan karyawan, kebutuhan pribadi dan kondisi keluarga. Terus yang ketiga adalah aspirasi karir. Terus yang kedua itu ada flexibility atau fleksibilitas dalam jam kerja, tugas, dan kebijakan. Bisnis kecil dapat dengan mudah menyesuaikan yang pertama itu jam kerja atau fleksibel. Terus yang kedua job sharing. Tiga work from home sebagian. Jadi misalnya kayak ada karyawan yang sebagian itu sebenarnya tidak perlu datang ke kantor gitu. Bisa kerja di mana aja, atau misalnya WFC, work from coffee shop gitu, atau work from home bisa, nggak mesti work from office gitu. Terus yang ini kok 3 semua, udah ini anggaplah 4 ya, yang keempat itu penyesuaian role berdasarkan kebutuhan nyata. Yang kelima, penyesuaian aturan sesuai situasi karyawan. Misal di sini ada work furniture mengizinkan job sharing dan kerja paruh waktu dari rumah untuk pegawai yang punya tanggung jawab keluarga. Nah, itu. Nah,
Dengan tim yang kecil, komunikasi jauh lebih cepat, keputusan lebih mudah diambil, dan hubungan antar individu lebih dekat. Ini memberikan beberapa keunggulan seperti pemilik lebih memahami kebutuhan dan kondisi karyawan, lagi-lagi kita singgung. Terus kebijakan perusahaan bisa disesuaikan secara tepat tanpa proses birokrasi panjang. Jadi maksudnya itu kita kayak kalau di perusahaan besar tuh kayak misalnya membuat keputusan kecil aja harus nunggu tanda tangan inilah, nunggu tanda tangan itulah, nunggu tanda tangan manajer ini, direksi ini. Nah itu karena di UMKM dan bisnis kecil itu nggak ada sehingga lebih mudah. 3, suasana kerja lebih hangat dan kekeluargaan sehingga nyaman bagi karyawan. Terus yang ketiga ada informality atau sistem HR sederhana namun efektif. Di sini kelebihannya yaitu adalah jadi bisnis kecil cenderung memiliki proses HR yang lebih sederhana dan informal. Hal ini bukan kekurangan, justru menjadi keunggulan. Beberapa ciri informality di bisnis kecil yaitu adalah komunikasi langsung tanpa birokrasi, feedback diberikan secara spontan. Maksudnya kalau misalnya ada kekurangan itu karena lingkupnya kecil, jadi langsung aja diinterupsi gitu sama karyawan. Tadi lu belum selesai ini revisian dari gua gitu. Tolong ya, deadline-nya tinggal beberapa hari lagi karena ruang lingkupnya kecil gitu kan. Terus wawancara kandidat lebih sederhana dan mengalir, tidak perlu kayak secara formal banget yang berlibat lah kayak perusahaan-perusahaan besar lainnya. Terus keputusan HR bisa diambil cepat oleh pemilik. Lingkungan informal menciptakan suasana yang lebih nyaman dan bersahabat sehingga karyawan merasa dihargai secara manusiawi, bukan sekedar resource atau tenaga kerja saja. Nah, terus kelebihan small business, tidak perlu birokrasi rumit lagi-lagi. Terus yang kedua, proses rekrutmen dan training lebih informal. Yang ketiga, owner langsung memberikan feedback lagi. Nah, terus yang keempat, sama lagi lingkungan kerja santai dan nyaman. Di sini ada contoh, yaitu misal contoh startup teknologi kecil sekitar 10-20 orang aja sering menerapkan komunikasi langsung via grup WhatsApp atau Slack tanpa meeting panjang. Jadi nggak perlu sampai harus kumpulin semua orang dulu, cukup dari via WhatsApp aja. Terus ada fairness. Fairness adalah pentingnya perlakuan adil terutama dalam family business. Masalah terbesar di small business adalah favoritisme pada anggota keluarga. Untuk menciptakan fairness di sini ada beberapa cara, yaitu tetapkan aturan jelas bagi semua karyawan. Sehingga pada saat dia melamar kerja dia itu sudah tahu bahwa apa yang dia harus kerjakan, sampai mana batasan-batasan mereka, dan kapan dia tidak boleh melakukan hal itu gitu. Nah itu sehingga dia udah tahu gitu. Jangan sampai kita memberi aturan itu pada saat dia sudah masuk kerja atau di pertengahan gitu. Terus yang nomor 2, hindari pemberian keistimewaan pada keluarga. Nah biasanya kalau kita udah melakukan pemberian keistimewaan pada keluarga itu biasanya mereka menganggap sepele pekerjaan mereka gitu. Nah dan juga tidak ada keseriusan dalam pekerjaannya. Mungkin bisa kita lakukan pemberian keistimewaan itu di waktu yang terpisah gitu contohnya. Terus yang ketiga, tuntutan standar kinerja yang sama. Tidak ada perbedaan standar kinerja di antara karyawan-karyawan yang lain, seperti itu. Terus yang keempat, atasi konflik keluarga secara profesional. Nah kalau misalnya ada konflik keluarga misalnya di antara karyawan atau misalnya antar karyawan gitu, maka harus diselesaikan secara profesional, terpisah dengan pekerjaan gitu. Jangan dicampur aduk sehingga tidak mengurangi kinerja mereka seperti yang disinggung tadi di awal. Terus yang kelima, transparan tentang peluang karir. Jadi mereka karyawan itu bisa membaca bahwa 5 tahun ke depan atau 7 tahun ke depan
dia itu posisinya itu udah di mana kira-kira, kalau dia setia dan mau berkembang di perusahaan ini seperti itu atau di bisnis kecil ini. Contoh nyata banyak UMKM keluarga di Indonesia, toko bangunan, toko sembako, toko mebel mengalami masalah. Misal contoh anak pemilik lebih santai daripada karyawan. Nah ini nih masalahnya biasanya kalau ada owner gitu ya, anaknya nggak tahu mau dikemanain, dimasukin ke kantornya atau di usahanya. Terus ketika diberi aturan adil, lalu turnover menurun drastis. Gitu. Jadi segitu teman-teman, bisa dilanjut next mungkin. Oke, izin masuk. Next, kita akan membahas tentang Professional Employer Organization atau yang bisa kita singkat PAO. Jadi, PAO itu pada dasarnya adalah pihak ketiga yang mengambil alih sebagian urusan HR dari sebuah usaha kecil. Tapi bukan mengambil karyawan. Mereka menjadi co-employer di mata administrasi supaya urusan HR itu jadi lebih ringan. Nah, ada beberapa cara yang udah saya paparkan. Cara PAO bekerja, how PAO operates. Jadi yang pertama itu ada co-employment arrangement. Jadi PAO itu ikut menjadi pemberi kerja secara administrasi. Jadi karyawan tetap berusaha di perusahaan kita, tapi urusan HR itu dicatat dan diurus oleh PAO-nya. Nah, dengan cara ini, karyawan bisa mendapatkan manfaat dan asuransi dengan biaya yang lebih murah. Lalu yang kedua, PAO mengambil alih fungsi administrasi HR. Jadi, PAO itu juga menjalankan tugas-tugas berat seperti payroll, pajak gaji, dokumen ketenagakerjaan, lalu yang menyangkut hukum, kepatuhan hukum, terus benefit, dan lain-lain. Nah, ini menghilangkan beban administrasi yang biasanya itu memakan sekitar 25% dari pemilik usaha. Memakan waktu sekitar 25% dari pemilik usaha. Kalau misal pemilik usaha itu juga ikut menangani hal-hal yang saya sebutin tadi. Nah, yang ketiga, dia menyediakan benefit dan asuransi dengan tarif yang lebih rendah. Jadi karena PAO itu mengelola banyak klien, mereka bisa membeli paket asuransi sebagai grup besar. Jadi hasilnya usaha kecil kita ini dapat manfaat yang sama dengan perusahaan besar tanpa adanya biaya yang besar, biaya yang selangit gitu loh. Nah, jadi terus yang keempat, mengurangi risiko hukum dan kepatuhan. Jadi PAO itu juga ikut bertanggung jawab terhadap hal-hal seperti OSA, FLSA, seperti yang dijelaskan tadi. Nah, itu PAO membantu perusahaan mematuhi aturan ketenagakerjaan seperti keselamatan kerja dan pengupahan. Nah, dengan begitu, risiko pelanggaran hukum dan tuntutan bisa dikurangi. Lalu yang kelima, memberikan dukungan profesional HR. Jadi PAO itu menyediakan staff dan sistem HR yang lebih terstruktur seperti rekrutmen, screening calon, terus training, performance management. Nah, hal yang sulit dicapai untuk ukuran pengusaha kecil tanpa HR yang di bidangnya, maksudnya di bidang yang spesialis gitu, spesialis HR yang profesional gitu. Nah, next. Nah, ini kenapa kita harus menggunakan PAO? Nah, pengusaha kecil beralih ke PAO itu karena ada beberapa alasan. Beberapa alasan yang udah saya rangkum. Nah, yang pertama ada minimnya keahlian HR di usaha kecil. Nah, seperti yang saya mention sebelumnya, UMKM biasanya tuh bukan tidak punya sih, tapi minim mempunyai staff HR yang profesional. Jadi, pasti ada staff HR-nya itu, tapi mungkin bukan yang di bidang profesional. Nah, jadi banyak tugas HR yang jatuh ke pemilik usaha langsung, ke pemilik usahanya langsung. Nah, kalau misal pemilik usaha juga menangani hal-hal administrasi, ya jelas kewalahan. Maka dari itu, pengusaha seperti UMKM ini menggunakan jasa PAO ini. Yang kedua, administrasi memakan banyak waktu. Nah,
SBA itu mencatat pemilik usaha kecil menghabiskan 25% waktu cuma buat urusan administrasi aja, administrasi HR. Nah, PEO itu menghilangkan beban waktu yang dibebankan ke pemilik UMKM ini. Nah, lalu yang ketiga, tanggung jawab dan kepatuhan hukum. Nah, dengan adanya PEO, risiko hukum ikut dibagi juga. Jadi, nggak cuma kesalahan administrasi yang dibebankan ke pemilik. Nah, yang keempat, itu akses manfaat dan asuransi yang lebih murah. Nah, usaha kecil biasanya sulit mendapatkan manfaat dan asuransi dengan harga yang terjangkau. Nah, tapi dengan bantuan PEO ini, perusahaan itu bisa ikut program asuransi bersama yang biayanya bisa lebih murah. Karena tadi yang saya mention sebelumnya, PEO itu bisa mengambil paket asuransi dengan biaya yang lebih murah karena dia menangani banyak klien. Jadi langsung dipaketin gitu. Nah, next. Walaupun PEO ini secara umum tadi yang saya jelasin tuh banyak membantu HR di UMKM, tapi ada juga ini resiko apabila UMKM ini menggunakan PEO dengan PEO ini. Nah, yang pertama itu misal jika PEO bermasalah, karyawan tentu bisa terdampak juga. Nah, misal PEO ini bangkrut atau salah manajemennya. Nah, karyawan kita ini bisa tiba-tiba tidak punya asuransi atau benefit lain yang ditawarkan PEO sebelumnya. Nah, itu bahaya karena bisa dikatakan kita ini terlalu bergantung pada sistemnya PEO ini. Lalu yang kedua, kehilangan sebagian kontrol HR. Nah, beberapa hal seperti pelatihan atau proses rekrutmen ini ditangani oleh PEO kan. Nah, tapi ada juga nih beberapa UMKM yang merasa kurang nyaman apabila melepas kontrol pada hal-hal yang sifatnya itu internal gitu ke PEO-nya. Lalu yang ketiga, tanggung jawab bisa jadi membingungkan. Kalau misal nih terjadi masalah, misal kejadian kecelakaan kerja, nah ini kadang jadi nggak jelas tanggung jawabnya. Yang bertanggung jawab tuh kamu atau yang bertanggung jawab tuh kita, maksudnya kita sebagai UMKM atau pihak PEO-nya. Nah, maka dari itu solusinya gimana nih? Maka dari itu solusinya kontrak antara kita sebagai pelaku UMKM dengan PEO itu harus jelas. Gitu, tertulis dengan jelas, detail. Yang keempat, bisa adanya PEO yang lalai atau kurang teliti. Kalau misal PEO tidak melakukan pengecekan semacam keselamatan kerja atau mungkin aturan SOP lain, nah risiko hukumnya tuh tetap bakal jatuh ke kita sebagai pelaku UMKM. Nah, yang kelima, biaya tetap ada walaupun layanan tidak sesuai. Kalau semisal nih, PEO biasanya kan lebih murah nih daripada misal kita menyewa PEO, itu pasti bakal lebih murah daripada kita punya HR sendiri. Nah, tapi kalau misal nih kita salah pilih PEO. Nah, kita ya tetap bakal bayar PEO itu walaupun layanannya nggak optimal, layanannya tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Kayak gitu. Maka dari itu, balik ke yang awal tadi, harus adanya kontrak dengan jelas. Oke, next. Nah, gimana caranya nih kita bisa menghindari resiko-resiko yang bakal mengkhawatirkan UMKM kita. Nah, ini dia ada tips memilih dan bekerja sama dengan PEO atau guidelines to select a PEO. Nah, yang pertama ada analisis kebutuhan HR dulu. Nah, ini kita di sini kita sebagai pelaku UMKM ini jangan asal outsourcing. Nah, outsourcing ini maksudnya kayak kita ini nggak tahu apa yang kita butuhin. Jadi kita kayak langsung menyerahkan semua ke PEO. Nah, itu dilarang atau tidak disarankan karena kita tuh harus tahu, harus paham di UMKM kita itu butuh apa dan hal-hal ada batasan kontrol yang harus kita pertahankan atau mana yang perlu kita serahkan ke PEO-nya langsung. Nah, jadi maka dari itu kita perlu mempertimbangkan kebutuhan UMKM kita sendiri. Yang kedua, itu ada evaluasi semua layanan yang ditawarkan PEO. Nah, ini pastikan sesuai nih sama kebutuhanmu.
apa-apa yang ditawarkan tuh jangan diterima dengan mentah-mentah. Jadi sesuaikan dengan kebutuhanmu, mana-mana yang kamu butuhkan, mana-mana yang sekiranya tidak efektif untuk untuk dijalankan di UMKM kamu, di UMKM kita. Nah, terus yang ketiga, cek akreditasi PO. Nah, misalnya ada di ESEC atau ESEC, mohon maaf saya kurang bisa pelafalannya, tapi dia ESAC, ESEC, dan NAPEO, NAPEO gitu. Nah, di situ kita bisa mencek ke akreditasi PO-nya. Terus yang keempat itu adalah periksa referensi. Nah, ini kita bisa mungkin reviewnya dari pihak bank atau asuransi atau mungkin klien lain nih yang pernah berurusan dengan PO tersebut. Nah, kita minta review atau misal saran nih, kira-kira mana PO yang bertanggung jawab, PO yang amanah, seperti itu. Lalu yang kelima, transparansi pembiayaan karyawan. Nah, ini pastikan karyawan kita itu mendapat perlindungan sejak hari pertama. Perlindungan ini entah dari keselamatan kerja, asuransi, dan lain-lain itu. Lalu yang keenam, membahas kontrak detail. Nah, ini yang saya mention tadi. Jadi, ini kita harus jelas nih, di misal di kasus ini tanggung jawabnya siapa, terus pembagian resikonya gimana, terus hal-hal yang bisa kita tangani bareng-bareng gimana, yang bisa ditangani kita sendiri sebagai UMKM, ini di kasus yang gimana. Terus misal PO itu mengontrol UMKM kita sampai mana. Nah, itu harus jelas pembagiannya supaya tidak terjadi kelalaian. Nah, yang ketujuh itu ada cek pengalaman dan kualitas staf PO-nya. Kalau misal yang ngurus HR aja kualitasnya tuh meragukan, ya gimana kita bisa menjalankan UMKM kita, ya mending kabur aja. Maksudnya kayak cari PO yang lain gitu. Terus yang ke-8, tanya biaya dan model layanannya. Nah, ini kita harus jelas dari awal, jangan asal iya-iya aja. Ini ditanyain dulu, online kah, onsite kah, atau hybrid kah, terus biayanya berapa, segala macam, nah kayak gitu. Tentunya yang terakhir itu ada audit berkala. Nah, ini pastikan semuanya benar-benar sesuai dari kesepakatan awal. Gitu. Jadi kalau misal jangan asal terima jadi laporan dari PO, dan kita harus mengadakan audit juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Next. Oke, di sini kita bakal masuk ke mengelola sistem, prosedur, dan dokumen sumber daya manusia. Jadi kalau teman-teman lihat di situ saya ada mention gambar otak gitu, kayak secara visualnya lah ya. Jadi di situ tuh ada dua gambar. Gambar yang pertama itu ada sekitar 3 karyawan, gambar yang kedua itu ada banyak karyawan gitu. Nah, terus di situ saya ada mention otak yang pertama itu dia kayak bisa kayak berhasil gitu. Dia otak yang pertama tuh berhasil gitu. Nah, otak yang kedua ini dia gambarnya kayak pusing-pusing gitu. Nah, kenapa saya mention gambar ini di dalam materi kali ini? Karena ini berkaitan teman-teman. Jadi ini tuh secara gambaran besar atau visualisasinya dari mengelola karyawan itu sendiri. Nih, di sini teman-teman bisa baca ya kalau misalkan mengelola karyawan itu tidak hanya berkaitan dengan gaji, absensi, tetapi juga meliputi rekrutmen, verifikasi data, kontrak kerja, evaluasi kinerja, hingga pemutusan hubungan kerja. Jadi ada banyak hal lah, ada banyak sesuatu yang harus diolah atau didata di dalam suatu karyawan itu sendiri. Nah, terus gambar yang saya input itu menjelaskan bahwa kalau misalkan jumlah karyawannya masih sedikit, proses-proses yang kayak mengingat secara pakai otak doang atau mengingat secara skills doang tuh masih bisa, atau secara manual tuh masih bisa gitu. Tapi kalau misalkan karyawannya ada banyak, itu tuh udah nggak efisien lagi. Jadi kalau misalkan karyawannya banyak dan kita masih pakai sistem yang manual dan gitu-gitu aja, atau mungkin secara mengingat atau secara sekilas atau cuma secara data tertulis doang, itu tuh bakal membuat suatu proses pengelolaan karyawan ini sendiri itu rawan kesalahan gitu. Jadi bisa jadi banyak kesalahan karena kan yang diurus kan bukan karyawan 1, 2, atau 3 lagi gitu, tapi ada banyak karyawan di perusahaan itu sendiri. Sehingga diperlukanlah sistem manajemen sumber daya manusia yang terstruktur dan dapat diotomatisasi untuk mendukung operasional perusahaan. Nah, di sini di materi kali ini kita mau ngeliat nih apa aja sistem prosedur dan dokumen dari sumber daya manusia itu sendiri. Next. Oke, di sini
kita bakal mention kilas balik nih. Tadi udah di-mention sama Dea di depan, kalau misalkan sebuah sistem HR itu dulu tuh manual dan sekarang udah diotomatisasikan kan. Cuman di sini saya bakal ngejelasin sistem HR yang manual dulu. Sistem HR manual pada usaha kecil dibangun dari kumpulan formulir dan dokumen standar yang digunakan untuk mengelola seluruh proses sumber daya manusia, mulai dari rekrutmen, seleksi, pelatihan, penilaian kinerja, hingga pencatatan kehadiran dan cuti karyawan. Jadi di sini itu pada sistem HR manual itu dia biasanya pakai formula atau dokumen teman-teman. Yang dimana dokumen-dokumen ini sendiri itu disusun oleh perusahaan atau penyedia paket formulir HR yang siap pakai. Nah, tujuannya apa sih? Tujuan dari sistem HR ini sendiri yaitu untuk memastikan pengelolaan data karyawan tetap tertata, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan meskipun masih dilakukan secara manual. Jadi meskipun dia pakai formulir, masih pakai dokumen, tetapi setidaknya pengelolaan data karyawan itu dia sudah tertata gitu, at least sudah terdata kayak gitu. Nah, next. Oke, di sini teman-teman bisa lihat contoh lah beberapa formulir-formulir yang biasanya ada di lingkup karyawan atau ketenaga kerjaan itu sendiri. Jadi yang pertama ada formulir karyawan baru. Ini biasanya untuk pengelolaan data suatu karyawan-karyawan yang baru gitu atau baru masuk. Di sini ada contohnya semisal kayak permohonan, ya terus daftar periksa karyawan baru, wawancara kerja, dan semacamnya. Terus ada formulir karyawan aktif. Ini biasanya untuk karyawan-karyawan memang sudah bekerja lama di situ atau memang sudah bekerja di dalam perusahaan itu sendiri. Jadi dia bukan yang tergolong baru. Jadi di sini tuh ada banyak nih, contohnya semisal kayak catatan karyawan, evaluasi kinerja itu yang paling penting ya. Maksudnya salah satu dari yang paling penting gitu. Terus kayak laporan ketidakhadiran, absensi, pengaduan, segala macam. Terus di sini ada formulir pemutusan hubungan kerja karyawan gitu. Jadi even pas udah melakukan pemutusan hubungan kerja karyawan itu tetap dibutuhkan yang namanya sistem HR ini sendiri atau dokumen atau formulir-formulir yang dimention di awal tadi seperti itu. Next. Next. Oke, di sini kita masuk ke otomatisasi tugas HR individu gitu. Jadi kita kilas balik dulu ya teman-teman. Otomatisasi itu apa sih simpelnya? Jadi bahasa gampangnya itu kayak penggunaan teknologi gitu. Sistem atau program yang dimana untuk menjalankan suatu tugas atau proses. Nah, di sini kita udah mulai masuk nih ke otomatisasi tugas HR itu sendiri. Ketika usaha mulai berkembang, pengelolaan HR secara manual sudah tidak lagi praktis. Karena itu, perusahaan mulai mengkomputerisasi tugas-tugas HR tertentu secara terpisah, misalnya hanya untuk penilaian kinerja, absensi, atau pengajian. Jadi pada materi yang otomatisasi ini, dia tuh ngasih tahu nih kalau misalkan si pengelolaan HR atau suatu pengelolaan karyawan ini sendiri tuh tidak dilakukan secara manual lagi, tapi sudah mulai komputerisasikan. Nah, walaupun bersifatnya masih terpisah gitu ya teman-teman, jadi misalkan penilaian kinerja sendiri, absensi sendiri, pengajian sendiri, tapi setidaknya dia sudah mulai masuk ke komputerisasi itu sendiri. Jadi dia udah bukan pakai database manual lagi, tapi udah pakai database yang menggunakan teknologi atau sistem itu sendiri. Di sini dimention, walaupun otomatisasi masih bersifat parsial dan belum saling terhubung, tetapi sudah sangat membantu mengurangi beban administrasi manual. Karena kan kalau manual kan simpelnya tuh kebanyakan kita nulis ya teman-teman. Sedangkan kalau misalnya udah komputerisasi itu udah terintegrasi, terstruktur dengan baik gitu. Jadi sebagai seorang HR ini sendiri tuh dia lebih efisien dan lebih menghemat waktu, terus juga lebih rawan kesalahan kalau menggunakan komputerisasi ini sendiri. Nah, terus habis itu di sini ada contoh nih. Jadi di sebuah hotel Paris, ini kalau teman-teman lihat ada stiker hotel sama Paris, ada penerapan otomatisasi HR yang masih menggunakan sistem terpisah, menyebabkan pengelolaan data karyawan tidak terintegrasi, kurang efisien, dan menyulitkan koordinasi antar fungsi HR. Nah, jadi ini salah satu contohnya. Jadi dia ini udah masuk ke lingkup otomatisasi kan, udah mulai mengkomputerisasikan semua tugas-tugas HR ini sendiri. Tapi ternyata pengelolaan datanya tuh masih tidak masih kurang efisien gitu, walaupun sudah terotomatisasi itu sendiri, karena dia ini menggunakan data yang terpisah-pisah. Jadi dia menggunakan sistem yang terpisah antara satu sama lain. Nah, makanya solusinya apa? Solusinya ini penggunaan sistem HR terpaket.
yang dimana pengguna sistem mengatur paket ini yang terintegrasi memungkinkan pengolahan berbagai fungsi HR dalam satu platform. Jadi semisal nih kayak satu platform ini sendiri tuh udah mencakup berbagai macam yang dari tugas-tugas HR ini sendiri seperti penilaian kinerja, absensi, penggajian, dan semacamnya. Jadi dia udah bukan yang terpisah-pisah lagi. Jadi ibarat kata satu platform, satu tempat, dia udah mencakup semua itu. Jadi bukan lagi yang terpisah. Nah, ini sangat membantu. Kenapa? Karena dia membuat pekerjaan HR ini sendiri tuh menjadi lebih efisien, konsisten, dan mudah dikendalikan. Karena ibaratnya tuh kan kayak satu platform gitu ya. Jadi kita udah bisa ngakses semuanya dengan satu klik gitu simpelnya. Nah, next. Oke. Di sini ada HRIS itu sendiri. Jadi HRIS atau sistem informasi sumber daya manusia ya teman-teman. Jadi HRIS ini sendiri adalah sistem terintegrasi yang menghubungkan seluruh komponen pengolahan SDM untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyajikan informasi. Jadi ini lanjutan nih teman-teman dari study case si otomatisasi yang tadi, yang Hotel Paris itu kan dia bilang tuh, kalau misalkan sistem mereka tuh masih terpisah-pisah gitu. Nah sekarang ada mereka tuh menggunakan otomatisasi yang menghubungkan itu semua. Jadi udah di satu platform, udah ada semua. Nah itu yang namanya HRIS ini sendiri. Jadi kayak itu sistem terintegrasi yang memang sudah semua tentang karyawan, hal tentang karyawan tuh udah dirangkum di situ gitu. Jadi kita tinggal akses itu aja. Nah, HRIS dibutuhkan ketika perusahaan berkembang karena mendukung koordinasi, pengendalian, analisis, serta pengambilan keputusan manajemen SDM secara lebih efektif. Ini ada contohnya, semisal kayak di sini saya nggak mention, tapi kalau misalnya teman-teman lihat itu di Google tuh ada beberapa contohnya seperti talenta.co, terus ada gaji hub, dan dia tuh biasanya banyak nih, entah dalam bentuk aplikasi atau software, tapi banyak banget aplikasi atau software HRIS ini yang banyak membantu HRD gitu. Misal kayak Makari, ya Monday.com, masih banyak lagi lah. Intinya aplikasi-aplikasi atau sistem-sistem untuk HRIS ini sendiri. Nah, terus dari HRIS ini sendiri tuh sangat membantu peningkatan pengolahan transaksi, teman-teman. Jadi, banyak waktu kerja HR habis untuk tugas administratif rutin, seperti memperbarui data karyawan, memeriksa sisa cuti, dan mengolah manfaat. Dengan HRIS, proses-proses transaksional tersebut dapat otomatisasi sehingga pengolahan data menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Jadi simpelnya HRIS ini sendiri tuh atau Human Resource Information System ini sangat membantu lah dalam kerjanya HR gitu, karena dia sangat menghemat waktu, terus akurat, efisien, dan rawan kesalahan. Lanjut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafif. Baik, selanjutnya pengolahan mandiri online HR Self-Service Sistem Informasi SDM atau HRIS memfasilitasi pemrosesan mandiri di mana tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan oleh staf HR kini dialihkan kepada karyawan itu sendiri. Bagian ini menjelaskan inti dari HR Self-Service. Pertama, ada pergeseran tugas, yakni sistem informasi SDM atau HRIS memungkinkan tugas-tugas administratif yang dulunya dikerjakan manual oleh staf HR kini dialihkan kepada karyawan itu sendiri. Tujuannya adalah agar proses lebih efisien dan staf HR bisa fokus pada hal strategis lainnya. Berikut ini ada contoh kasus dari Provident Bank yang mana dia menggunakan sistem Benalogic yang memungkinkan karyawan mendaftar program manfaat secara mandiri lewat internet yang aman. Sistem ini mendukung analisis what if, apa yang terjadi jika, misalnya karyawan bisa melihat langsung dampak pemilihan opsi manfaat tertentu terhadap gaji bersih mereka. Integrasi sistem memungkinkan perancangan ulang fungsi SDM. Contohnya HRIS PeopleSoft secara otomatis mengarahkan formulir elektronik seperti kenaikan gaji ke manajer yang berwenang untuk persetujuan. Jika manajer lupa, ada agen cerdas yang dalam sistem akan mengirimkan pengingat otomatis, menghilangkan proses manual yang memakan waktu.
Fitur analisis what if ini adalah fitur canggih yang memungkinkan karyawan melakukan simulasi. Contohnya itu juga seperti karyawan bisa mencoba memilih opsi tunjangan tertentu dan sistem akan langsung menghitung bagaimana pilihan tersebut mempengaruhi gaji bersih mereka. Ini membantu karyawan mengambil keputusan finansial yang lebih baik. HR berbasis awan atau cloud. Next, ada analitik data dan tren HR berbasis awan atau cloud. Kemampuan pelaporan strategis. Yang pertama ada integrasi tugas HR, pelatihan kinerja, data pribadi, meningkatkan kemampuan pelaporan secara drastis. Yang kedua, perusahaan dapat memantau metrik krusial seperti biaya kesehatan per departemen, biaya perekrutan, tingkat turnover sukarela, hingga ROI, return on investment, dari modal manusia seperti biaya pelatihan. Kemudian cloud CSR, yang pertama penyedia besar seperti ADP, Oracle, dan SAP kini menawarkan sistem sepenuhnya berbasis cloud. Keunggulannya, pembaruan fitur dilakukan otomatis oleh penyedia atau hemat waktu, biaya, dan informasi dapat diakses dari mana saja yang sangat menguntungkan bagi pemilik usaha kecil. Maksud di sini ialah integrasi data adalah kunci, yakni dulu tuh ada data pelatihan, kinerja karyawan, dan data pribadi mungkin tersimpan di sistem yang terpisah-pisah. Slide ini menjelaskan bahwa dengan menggabungkan integrasi semua tugas HR tersebut ke dalam satu sistem, kemampuan perusahaan untuk membuat laporan menjadi jauh lebih berat dan akurat. Kemudian memantau metrik penting. Dengan sistem yang terintegrasi, perusahaan tidak hanya sekedar menyimpan data, tapi bisa juga memantau angka-angka metrik krusial untuk bisnis. Contohnya seperti biaya kesehatan, biaya perekrutan, kemudian turnover sukarela. Maksudnya di sini berapa banyak karyawan yang keluar atas kemauan sendiri atau resign. Kemudian ada ROI atau return on investment. Seperti menghitung apakah modal yang dikeluarkan untuk pelatihan karyawan sebanding dengan hasil kinerjanya. Next, selanjutnya ada integrasi sistem HR dan landscape penyedia HRIS. Yang pertama, mekanisme integrasi sistem menghubungkan komponen terpisah seperti penyimpanan data, penggajian, dan penilaian kinerja menjadi satu kesatuan alur kerja. Yang kedua, landscape penyedia layanan. Pemain utama pasar didominasi oleh penyedia besar seperti Automatic Data Processing, ADP, Oracle Corporation, SAP Amerika, dan Lawson Software. Inti dari konsep yang pertama ini, tugas administratif seperti pendaftaran manfaat yang dulu dikerjakan staf HR kini bisa dilakukan langsung oleh karyawan. Kemudian maksud dari yang kedua, dengan mengintegrasikan semua data HR, pelatihan, kinerja, dan data pribadi, perusahaan bisa memantau metrik penting seperti biaya perekrutan, turnover, keluar masuknya karyawan, dan ROI pelatihan untuk keputusan strategis. Presentasinya, dan jangan lupa untuk mengisi link khusus yang akan kita berikan setelah ini untuk sebagai pertanda absensi. Terima kasih juga buat Pak Alif yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.